Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia beliau kita bisa hadir dan berkumpul di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Ketua RT Kampung Dompa. Jika kami memperkenalkan diri, kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan. Saya sendiri, Leoni Pustri Daliwanti, dan rekan-rekan saya, Iliato Aulia. Sebelahnya ada Soneta Ajmadia, dan di depannya ada Ilil Alifatin, maaf. Di sampingnya ada Kopi Yulia Anjani, dan sesi dokumentasi ada Siska, ada Erik Murtom, Abdul Hakim, dan ketua kita Himayananta, serta Muhammad dan Mizan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke pembahasan. Saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir Dompa begitu memprihatinkan. Sebagian besar rusak dan diantaranya habis akibat aktivitas penerbangan dan lain-lain. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Pertama, sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Materi yang telah kami sampaikan, sekiranya Bapak ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran lah tentang ekosistem mangrove kita nih. Nanamnya kayak mana, perawatannya kayak mana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Setelah saya menjelaskan, itu tuh kalau caranya itu kita ambil dari benihnya yang kecil. Ya, ya dari benih. Ya awalnya dari benih. Terus nanti kita bakalan tanam-tanam di pesisir pantai. Nah, habis itu dan setelah ditanam, kita akan dibiarkan karena dia bisa tumbuh sendiri. Palingan dipantau 2 minggu sekali melihat progresnya. Jadi gitu ya. Sekiranya begitu apa? Nah, jadi Bapak mau ada usulan sedikit. Boleh Pak. Jadi selama ini kan kita masalah mangrove kan mungkin sudah berapa lama, dari berapa tahun? Dari tahun berapa ini masalah mangrove? Tapi masalah perawatan itu tak ada. Nah, jadi kalau betul-betul ini mangrove ini punya manfaat, pasti ada perawatan, ya kan? Nah, tapi kalau tak ada manfaat, ya semacam ginilah macam yang ada sekarang ini, berarti tak berfungsi kan? Nah, anggaran sebegitu sekian banyak yang kita kelolahan itu tak berfungsi, karena tidak dirawat. Itu macam mana tuh ke depannya? Bapak saya ingin tahu, karena Bapak sudah lama juga lah mengalami kerja ini. Nah, tapi hasilnya tak ada. Sedangkan nelayan butuh hasilnya untuk ke depan. Nah, itu macam mana tuh? Jawab Pak. Jadi Bapak tadi menjelaskan bahwa bagaimana cara merawatnya. Merawatnya. Iya. Jadi yang namanya merawat itu kan tidak hanya kita contohnya memberi pupuk. Ada contoh lain itu kita membersihkan dari sampah. Di sampah. Iya. Jadi masyarakat pesisir tuh kebanyakan membuang sampahnya ala kadarnya. Jadi langkah utamanya itu memperbaiki pola pikir Pak. Iya. Kita pertama gimana ya? Kita bahasa bilangnya. Kita edukasi ke masyarakat kalau jangan buang sampah sembarangan. Ya, betul. Itulah salah satu faktor utamanya itu kita harus mengubah pola pikir seseorang dulu. Itulah fungsinya contoh melakukan sosialisasi. Lalu ada contoh lain dari pemerintah, ada namanya apa, organisasi Seven. Iya. Ada dari pokoknya ada dari pemerintah itu mengadakan namanya organisasi Mongmeng. Itu memang kegiatan mereka membersihkan kawasan pesisir, menjaga ekosistem. Itu salah satu dari pemerintah. Kalau dari mahasiswa sendiri, dari fakultas ada juga beberapa yang melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan pesisir Pak.
kita tahu bahwa lingkungan mangrove kita kan sangat besar di kawasan Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Dompa. Jadi kalau misalnya kita mau memonitoring atau mengawasi, tentu tidak bisa kan kita sebagai manusia. Jadi salah satu langkah utamanya itu dia mengubah pola pikir. Kita harus bisa menanamkan mindset kalau kita jangan buang sampah sembarangan. Pola pikir itu berjalan, itu kan punya target berapa, atau mengikut dasar ini, mulai dari awal penanaman, ya kan? Pembibitan atau penanaman? Penanaman. Nah, jadi kan ini kan waktunya tidak sekejap, kan jangka waktu lama kan? Hanya di pola pikir yang kita butuhkan itu tahannya tuh targetnya tuh berapa tahun gitu. Kalau untuk memperbaiki pola pikir, untuk memperbaiki pola pikir ya sebenarnya dimulainya kan dari awal, dari kita kecil juga sudah dikasih tahu. Tapi bagaimana cara kita menerimanya? Kalau misalnya kita bersikapnya bodoh amat, mungkin ada mereka dibayar kok untuk membersihkan. Kalau misalnya pola pikir kita menanamnya kayak gitu, sampai kapanpun kan nggak akan ini, Pak. Ya takkan bosan gitu kan. Belajar sesuatu kalau tak ada untuk keinginan untuk ke depan kan tak mau mungkin. Kan tak mau kan? Tak punya hasil kan? Begitu juga kami di mangrove ini. Di sisi kan? Jadi apalagi ada gagasan seperti ini kan, kami sangat mendukung. Tapi itulah Bapak ingin sampai dari dulu sampai sekarang masalah perawatan ini. Jadi tak mungkin kita begitu kita cocok, kita tanam masa bodoh. Kita nak mandai-mandai, dana tak ada, tak pahamnya tak ada, ekonomi sepas-pas. Mungkin adik-adik, mungkin kan punya ilmu, ya kan, untuk ke depan. Kalau saran saya ya, Bandung paling utama itu adalah ada tanggung jawab pemerintah. Pemerintah seharusnya memperhatikan areal mangrove ini yang positif. Jangan menilai bagi yang tidak punya uang. Bagi yang punya uang bebas, tapi yang bagi tidak punya uang itu jadi permasalahan. Sekarang kita lihat di mana-mana yang banyak itu masyarakat atau pengusaha yang menghabiskan mangrove. Masyarakat hanya diambil tenaganya untuk menanam di pantai, sementara yang ada musnah. Jadi penting mana? Penanaman dan perawatan. Nah, kalau penanaman tentu hidup. Karena itu bakau ini kalau melalui wilayahnya itu hidup tanpa ditanam itu sendiri, bukan perlu ditanam. Karena ada batas-batasnya yang hidup atau tidak. Ini yang ditanam pinggir karang, tempat nelayan cari makan. Sedangkan bakau berapa meter hidupnya? Nah sekarang pertanyaan saya, mengapa pengusaha bisa menimbun dan menghabisi, sementara masyarakat mengambil bisa kena sanksi? Di mana keadilan pemerintah? Cuma tolong tegaskan pada pemerintah, kalau memang mau melestarikan mangrove, betul-betul dijaga dan dilindungi, supaya kami pun mencari penghasilan dari mangrove. Mungkin saya rasa itu lebih ke pemerintah. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah dan menegaskan pemerintah agar bisa tegas dalam berpihak. Jangan mereka berpihak kepada pengusaha karena mungkin mereka mengambil keuntungan dari hasil lahan itu. Tapi kan masyarakat juga membutuhkan hasil yang sama. Jadi sebaiknya pemerintah yang lebih tegas dengan peraturan yang ada, karena ada sanksinya juga, ada dalam undang-undang juga. Itu saja yang bisa saya jawab, Pak. Jamin kita berapa persen
Ya mungkin ada juga lah itu. Banyak yang ditimbun Nah, tapi kerja kita tuh, dana kita tuh sia-sia gitu. Mungkin kami usahakan dan mungkin dari umrahnya juga akan ada organisasi orang. Nah itu mungkin keluhan Bapak bisa kami tampung dulu, dan insya Allah kalau ada rezeki kita bisa bekerja sama dengan organisasi yang memang mencakup untuk mangrove agar bisa menjaga keberlangsungan lingkungan juga. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kami berikan saran tanggapan Bapak. Gitu. Untuk kedepannya kita lihat saja dulu ya Pak. Karena kita juga mahasiswa masih sama-sama belajar. Mungkin Bapak yang udah berpartisipasi, pertanyaan dan juga sarannya sangat-sangat bagus dan luar biasa. Mungkin kami sebagai mahasiswa cuma bisa menampung dan juga mungkin bisa menyalurkan nantinya ke pemerintah ataupun ke organisasi yang ada untuk keberlangsungan dan juga perawatan. Mungkin sekian dulu sosialisasi kita untuk hari ini, dikarenakan juga udah mau jam 3, udah mau masuk waktu asar. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir. Sebelumnya ada sedikit buat tangan dari kami untuk para bapak-bapak yang telah hadir. Buat kaki belum dulu, tangan dulu baru kaki gitu lagi. Jangan cuma buat tangan itu, kalau lengkapkan lah. Tangan sampai ke kaki Pak. Susah pula kita nanti nak bawa kuah dah. Kepada bapak-bapak kami mohon maaf, hanya bisa mengasihkan yang ada di depan bapak semua karena yang udah belajar Pak. Masih tapi insya Allah ini ikhlas kami berikan kepada Bapak karena sebagai partisipasi, karena Bapak udah mau hadir dan meluangkan waktunya.